Satan, sang malaikat jatuh yang merasuki tubuh Beelzebub. Oke minasan, sebelum ke pembahasan, Sensei di sini mau ngucapin Happy New Year buat semuanya, dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini semua impian kalian, semua harapan kalian kegapai bersama goals kalian. Amin ya robbal alamin. Dan di awal tahun kali ini kita akan membahas siapa itu Satan di dunia nyata dan juga di manga Record of Ragnarok. Yang mana dalam manga Record of Ragnarok sendiri, sosok Satan ini masih misterius. Yang kita ketahui bahwa Satan ada di dalam tubuh Beelzebub. Jadi, siapakah sosok Satan sebenarnya di dunia nyata dan juga di Record of Ragnarok? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Satan atau setan ataupun juga iblis merupakan sosok yang ada dalam setiap agama-agama yang tugasnya sendiri adalah untuk menggoda manusia agar melakukan kezinahan dan juga dosa-dosa. Nah, dalam ajaran agama Islam dan juga agama Kristen, Satan pada awalnya adalah malaikat yang ada di surga yang bernama Lucifer menurut ajaran Kristen. Malaikat ini ditampilkan memiliki sosok yang sangat tampan, sangat gagah, dan dia merupakan malaikat yang paling taat akan perintah-perintah dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking nurutnya dan taatnya dia kepada perintah-perintah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi malaikat favorit Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai rahasia yang ada pada Tuhan pasti akan disampaikan pada malaikat ini. Nah, karena dia merupakan malaikat favorit Tuhan, di situ mulailah tumbuh rasa egois dan juga rasa sombong pada dirinya. Hingga pada suatu momen, pada saat Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, Satan di sini memberontak dan menentang Tuhan dengan berkata, "Wahai Tuhan, mengapa kau menciptakan manusia? Padahal manusia akan menyebabkan kehancuran pada dunia yang kau ciptakan." Lalu Allah berfirman bahwa sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, dari situ pada awalnya para malaikat berkata, ya udah, mereka nurut sama perintah yang dikatakan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu momen ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun, ada satu malaikat yang tidak sujud, yaitu Satan atau Lucifer. Setelah melihat hal tersebut, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bertanya kepada iblis atau Satan atau Lucifer dengan berkata, "Mengapa kau tidak sujud kepada Adam?" Lalu dia menjawab bahwa sesungguhnya aku adalah makhluk yang sempurna, paling mulia, dan mengapa aku yang harus sujud kepada Adam, sedangkan aku adalah makhluk yang paling taat kepadamu. Mendengar pernyataan tersebut, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung menyuruh Satan agar keluar dari surga dengan berkata, "Keluarlah kau dari surga, karena kau tidak patut menyombongkan diri di dalamnya. Maka dari itu, keluarlah, kau sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat hina." Nah, setelah Satan diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Satan pun meminta kepadanya agar dirinya ditangguhkan atau diberi keabadian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat tiba. Dan dia pun berjanji akan menggoda cucu-cucu Adam agar masuk ke dalam kemaksiatan dan juga dosa-dosa. Setelah mendengar hal tersebut, pada akhirnya Allah pun mengabulkan apa yang diinginkan oleh Satan dan menjadi abadi sampai hari kiamat tiba. Nah, setelah Satan diturunkan dari surga, menurut Kejadian 6 ayat 2-4, dikatakan bahwa Satan pada saat itu sendirian dan tidak memiliki banyak pengikut. Sehingga pada akhirnya Satan membujuk sepertiga malaikat untuk membantah Tuhan dan berada di pihaknya, dengan cara menggoda malaikat-malaikat tersebut dengan para manusia-manusia cantik. Sehingga para malaikat tergoda dan akhirnya malaikat mengambil wujud manusia lalu menentang Tuhan. Dan dari situ terciptalah setan-setan. Selain itu juga, setelah dia turun dari surga, pada awalnya Satan memiliki wajah yang sangat tampan dan juga menawan. Tapi ketika dia turun, dia pun berubah wajahnya, yang tadinya tampan menjadi buruk rupa. Dikatakan bahwa dia memiliki wajah seperti kambing, memiliki tanduk, bertaring, dan juga memiliki kaki seperti kambing, berekor, bahkan memiliki sayap, dan juga memiliki garpu yang fungsinya adalah untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam neraka.
Nah, itulah dia kisah Satan di dunia nyata menurut ajaran agama-agama di dunia. Sedangkan dalam manga Record of Ragnarok sendiri, Satan merupakan entitas yang sangat purba, yang mana dia itu hidup ribuan tahun sebelum masa kejayaan para dewa. Namanya sangat terkenal, bahkan semua dewa pun tahu. Namun sayangnya, Satan sendiri belum pernah ada yang melihatnya, sehingga dia hanya dianggap sebagai mitos. Meskipun begitu, Satan tetap ditakuti oleh para dewa karena kutukannya yang nyata. Nah, sosok Satan ini dalam manga Record of Ragnarok pertama kali muncul pada saat flashback Beelzebub, di mana Beelzebub ini dijauhi oleh para malaikat yang lain karena merupakan wadah kutukan dari Satan. Singkat cerita, setelah kematian Lucifer, Azazel dan juga Samael yang sangat tragis, Beelzebub memulai penelitiannya untuk mengungkap identitas siapakah Satan sebenarnya. Pada saat itu, Beelzebub ditemani oleh Lilith membaca literatur-literatur kuno sampai-sampai mereka menjelajahi neraka terdalam untuk menggali informasi yang berkaitan dengan Satan. Namun pada akhirnya nihil. Hingga pada saat di tengah-tengah penelitiannya, Beelzebub pun tertidur karena terlelah. Namun pada saat Beelzebub bermimpi, dalam mimpinya tersebut, Beelzebub mendapati dirinya di dalam sebuah tebing dan di belakangnya terlihat sosok Satan yang asli. Nah, di situ Satan menyebarkan teror kepada ingatan Beelzebub sehingga Beelzebub melihat kematian teman-temannya sekali lagi oleh Satan. Lalu Satan berkata, "Cinta adalah kebencian. Semua yang kau cintai semuanya akan musnah." Hingga pada saat Beelzebub bangun, ternyata Beelzebub secara tidak sadar membunuh Lilith. Dan dari situ, penelitian Beelzebub berakhir dengan kematian Lilith dan kenyataan yang sangat menyakitkan. Yang ternyata, selama ini, Satan hidup dan tumbuh di dalam tubuh Beelzebub. Nah, dari situ, terungkaplah bahwa sifat asli kutukan Satan yang ada dalam diri Beelzebub merupakan sebuah dorongan destruktif terhadap sesuatu yang Beelzebub cintai. Di mana, pada saat rasa cintanya sudah mencapai batas, maka dia akan menghancurkannya. Lalu, berdasarkan informasi sejauh ini dalam manga Record of Ragnarok, sejak dulu sosok Satan tidak memiliki wujud fisik. Oleh karena itu, tidak ada siapapun yang pernah melihat Satan, bahkan para dewa sekalipun. Tetapi, Satan hidupnya berpindah-pindah layaknya sebuah kutukan dan bersemayam di alam bawah sadar. Lalu, mengambil alih tubuh korbannya pada saat syaratnya telah terpenuhi. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Satan di dunia nyata maupun di manga Record of Ragnarok. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah punya referensi lain atau ada salah penjelasan dari Sensei? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!